lagi bersama Gerbang Kehidupan 92. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan di dalam menjalani hari-harinya. Ingat, tak jenuh-jenuh, kami selalu berpesan kepada kawan-kawan agar setiap tayangan yang kami tayangkan bisa dijadikan sebuah pelajaran semata. Karena itu, pandanglah bahwa kisah ini adalah kisah yang penuh dengan pesan moral, sehingga kami selalu menyamarkan nama-nama yang ada untuk menjaga privasi daripada pemilik kisah. Tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Kurang lebih 6 bulan lamanya, seorang wanita cantik dan solehah bernama Salsa akhirnya jatuh hati pada seorang pria bernama Hamzan. Setelah si Hamzan terus berjuang memperjuangkan perasaannya pada Salsa dengan segala janji manis dan suci yang selalu Hamzan ucapkan pada Salsa, hingga akhirnya dirinya bisa diterima Salsa sebagai sang kekasih. Apa kira-kira janji suci Hamzan pada Salsa hingga dirinya bisa diterima Salsa? Ia akan menjaga keutuhan dan kesucian Salsa selama ia berpacaran. Itulah yang selalu Hamzan utarakan, hingga berbuah balas cinta dari Salsa. Bagi teman-teman mungkin hubungan mereka wajar saja terjadi dan tak ada yang perlu dikagetkan atau hal yang spesial. Karena bagi teman-teman mungkin itu suatu hal yang lumrah, yang namanya pacaran, suatu hal yang biasa-biasa saja. Namun kali ini kisah cinta Salsa dan Hamzan sangatlah berbeda dengan kisah asmara orang kebanyakan. Muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Salsa adalah seorang wanita yang beda dari wanita kebanyakan. Salsa adalah keturunan orang baik-baik, orang soleh, dan kedua orang tuanya sangatlah menjadi panutan di lingkungannya. Karena itu sulit bagi laki-laki berani mendekatinya. Tak hanya itu, orang tuanya Salsa sangatlah fanatik pada setiap pria yang mendekati anaknya. Tak jarang kedua orang tuanya harus langsung memarahi Salsa jika ada laki-laki yang mendekatinya. Apalagi laki-laki itu yang secara penampilan kurang islami. Serta-merta orang tuanya Salsa membencinya dan melarang putri cantiknya untuk dekat dengan pria itu. Begitulah sulitnya orang tua Salsa menerima laki-laki hadir dalam hidup sang putri cantiknya. Dan begitulah ketatnya peran orang tuanya Salsa pada dirinya. Selain itu juga Salsa adalah anak si mata wayang dari mereka. Hal itu membuat mereka benar-benar ikut terlibat pada putrinya atas segala hal-hal yang dilakukan putrinya. Lebih-lebih dalam bercinta, mereka benar-benar selektif pada setiap laki-laki yang ingin dekat dengan Salsa. Singkatnya, Salsa adalah wanita yang sulit untuk didekati, termasuk Hamzan. Ia sudah melewati perjuangan yang penuh kesabaran dan harus berdarah-darah sehingga ia bisa mendapatkan cinta dari Salsa.
Singkat cerita, beberapa lama setelah keduanya menjalani kisah cintanya, Hamzan jarang bisa berkencan dengannya karena lagi-lagi harus dilarang untuk keluar berduaan oleh orang tuanya Salsa. Begitulah jalannya kisah cinta Hamzan dan Salsa menjalani kisah cintanya selama berbulan-bulan, bahkan hampir bertahun-tahun. Mereka hanya bisa saling berbagi kasih via telepon saja. Kalaupun keduanya bertemu, hanya sebentar saja dan harus ditahu oleh sang ibu Salsa. Hampir dengan segala situasi itu Hamzan pasrah dan mau melepaskan Salsa karena jenuhnya dan tak tahannya menahan rasa rindunya. Namun rasa cintanya pada Salsa mengalahkan semuanya. Beberapa lama kemudian, di tengah pasrahnya Hamzan, tiba-tiba orang tua Salsa ingin pergi mengajak Salsa dan Hamzan untuk berkemah ke sebuah tempat yang spesial bagi mereka kala masih muda. Orang tuanya Salsa ingin lagi berkunjung ke tempat itu karena bagi mereka itu adalah tempat yang spesial pada saat mereka, orang tuanya Salsa, ibu dan ayahnya Salsa, berpacaran sebelum Salsa lahir dulu. Namun mendengar ajakan sang ibu, Salsa pun rada-rada tak percaya kepada sang ibu yang tiba-tiba mau mengajak pujaan hatinya, yakni si Hamzan. Maka dengan nada kurang percaya, Salsa bertanya pada sang ibu, "Benar ibu mau mengajak Hamzan juga?" Tanya Salsa pada sang ibu. "Iya nak, benar. Emang kenapa?" Balik sang ibu bertanya. "Ya, karena selama ini kan ibu tidak pernah memberi Salsa dengan Hamzan ketemu. Apalagi untuk mengajaknya kemah. Tapi sekarang kok tiba-tiba ibu mau mengajak Hamzan kemah lagi? Kan Salsa jadi gak percaya bu," serunya dengan rada kurang percaya. "Ya, karena dulu ibu masih kurang percaya kalau Nak Hamzan akan bisa menjaga kesucian Salsa," jawabnya pada Salsa. Lalu lagi-lagi Salsa bertanya pada sang ibu, "Makanya ibu beneran nih mau ajak Hamzan juga?" "Iya benar putriku. Sekalian ini jadi kado spesial buat Nak Hamzan yang sudah setia sama kamu dan rela menunggu untukmu," jawab sang ibu padanya. Maka mendengar itu, Salsa langsung teriak kegirangan, "Hore, makasih bunda." Dan Salsa langsung menghampiri sang ibu dan mencium ibunya kegirangan. Lalu sang ibu melanjutkannya dengan menyuruh Salsa memberitahu Hamzan secepatnya, karena 4 hari lagi harus berangkat ke tempat itu untuk berkemah. Maka dengan bahagianya Salsa memberi kabar baik itu pada sang kekasih. Hingga si Hamzan mendengar Salsa pun sempat tak percaya padanya, karena itu sangatlah mustahil baginya. Hingga Salsa dengan serius memberitahunya, yang pada akhirnya Hamzan pun percaya dan sangat bahagia. Tibalah pada hari keberangkatan mereka, orang tuanya, Salsa dan Hamzan pun berangkat ke tempat itu dengan membawa perlengkapan kemahnya yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan mereka.
Singkat cerita, tibalah di tempat itu. Mereka membuat 2 tenda. 1 tenda untuk Salsa dan kedua orang tuanya, dan 1 tendanya lagi untuk Hamzan sendiri. Di tempat itulah orang tua Salsa ternyata menikmati malam-malamnya bersama Salsa dan ayah Salsa. Dan saat itulah Salsa baru diberikan ruang untuk saling berbagi, curhat, saling bercerita, saling berbagi kasih dengan Hamzan, karena kedua orang tuanya Salsa sudah percaya penuh pada Hamzan. Singkat cerita, di malam kedua dari kemah mereka, justru yang lebih romantis adalah kedua orang tuanya Salsa dibandingkan Salsa dengan Hamzan. Hingga tiba sore menjelang malam, Salsa diberikan berduaan oleh ibunya. Sementara ibu dan ayahnya Salsa pergi mengelilingi tempat itu, tempat nostalgianya kala ia masih muda, bersama sang ayah. Dan orang tuanya Salsa terlarut dengan suasana itu. Maka orang tuanya berdiam lebih lama di tempat itu. Sementara Salsa dan Hamzan diberikan waktu untuk saling berbagi kasih secara wajar bagi kedua orang tuanya. Ibu dan ayahnya Salsa dengan tidak berat hati meninggalkan Hamzan dengan Salsa karena ia sudah percaya penuh pada keduanya. Hingga di sanalah Salsa bisa mulai berdoa dan saling bercumbu rayu dengan Hamzan. Hingga beberapa lama mereka yang terjadi adalah mulai terlarut. Sementara orang tuanya pun, walau agak larut malam pun, kedua orang tuanya Salsa belum saja kembali. Maka mau tak mau tinggallah mereka berdua di tenda itu dengan saling memberi dan membalas senyum antar keduanya. Namun perlahan keduanya jatuh pada hilapnya karena suasana sepi dan sunyi saat itu. Maka lupalah mereka dan terjadilah di luar dugaan antara Salsa dan Hamzan. Begitulah singkat kisah mereka keduanya. Apa pesan moral yang bisa diambil dari kisah Salsa dan Hamzan? Ternyata keduanya tidak memegang utuh kepercayaan orang tuanya. Pada saat suasananya berbeda, mereka pun akhirnya hilap. Karena itu, semoga kisah ini tidak terjadi pada kita semua. Mari kita jauhi hal-hal yang sifatnya berduaan, dan mari kita jaga kepercayaan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh